balik lagi, ya itulah kenapa Pravi ini sangat bermanfaat juga, terutama bagi saya pelaku industri. Jadi wawasannya semakin luas, selain networking, edukasi, kita juga kalau punya ide-ide itu bisa Pravi menjadi salah satu wadahnya, kurang lebih gitu. Terima kasih waktunya sudah hadir kembali di acara Protox hari ini, dan seperti yang sudah teman-teman dan Bapak Ibu ketahui bahwa Protox Katalog Pro ini kita masih dalam rangka Road to Second Anniversary Pravi dan Galadinar Pravi di tanggal 17 November 2022. Dan seperti yang sudah dilihat di monitor teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini kita kehadiran Pak Fibra Relianto sebagai Ketua Umum Pravi. Selamat siang Pak Fibra. Selamat siang Pak Bayu. Oke, terima kasih Pak sudah hadir kembali di sesi Protox kita hari ini, dan kayaknya ini akan jadi banyak diskusi nih Pak mengenai what next Pravinya dan tentang Gala Dinner Pravi di tanggal 17 November nanti. Iya Pak, nanti kita bicarakan. Oke, baik. Dan juga selain Pak Fibra, di sini kita juga kehadiran Bu Ferastika Swandari. Beliau adalah National Project Manager dari PT Indo Karya Anugrah, atau yang kita kenal adalah IKA. Selamat siang Bu Feras. Halo, selamat siang Pak Bayu, Pak Fibra. Selamat siang Bu Feras. Nah, ini akan seru nih. Di sini kita akan ngobrol bersama Pak Fibra sebagai Ketua Umum Pravi dan juga Bu Feras sebagai sebagai perwakilan dari Indo Karya Anugrah atau IKA, dan juga sebagai pelaku industrinya di dunia konstruksi. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasan kita hari ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan juga mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sudah mendapatkan blastingan flyer dari talkshow kita hari ini. Protox, kita masih bekerja sama dengan Pravi, dan Protox hari ini masih dalam rangka Road to Pravi Anniversary, ulang tahun Pravi yang kedua, dan juga akan ada Gala Dinner di sini. Makanya kita di sini sudah kehadiran. Sekali lagi saya undang Pak Fibra Relianto. Selamat siang Pak Fibra. Selamat siang Pak Bayu, terima kasih udah disupport sepanjang persiapan kita untuk Gala Dinner ini Pak. Baik, terima kasih Pak Fibra sudah menjadi narasumber kita juga hari ini, dan juga saya akan mengundang kembali Bu Feras di sini dari IKASIL, dan mudah-mudahan di sini juga Bu Feras juga akan bisa memberikan tambahan, apalagi Bu Feras sebagai sebagai dari produknya Pak Bu. Jadi sampai bingung Pak Bayu. Iya, ya semoga dari teman-teman Katalog Pro juga nggak bosan-bosan ya Pak ya undang saya. Oh, tidak dong, gitu. Jadi nanti kita akan selalu bisa kolaborasi. Baik, saya langsung akan menyapa Pak Fibra. Jadi Pak Fibra, melihat dari tema Protox kita hari ini second anniversary Pravi dan what next gitu. Tapi sebelum kita ngomongin what next, kita ngomongin Pravinya dulu Pak gitu. Sebelumnya di sesi Protox kita mungkin 3-4 bulan yang lalu gitu ya, kita udah sempat ngobrol apa itu Pravi dan sepenting apa sih Pravi itu gitu. Mungkin Pak Fibra bisa mengulas sedikit kembali Pak tentang Pravinya, dan kita akan bahas sedikit tambahan juga adalah apa nih Gala Dinner dan apa nanti yang akan di program-program apa aja yang nanti di Gala Dinner tanggal 17 nanti. Silakan Pak Fibra. Oke, terima kasih rekan-rekan semua, Bapak, Ibu atau adik-adik ya, karena saya udah usia juga. Jadi terima kasih Bu Feras yang sudah mendampingi juga berkolaborasi dengan Pravi. Ini sebenarnya presentasi yang saya sampaikan pada acara kita yang dahulu ya Pak ya. Ya. Yang Pravi Does It Matters gitu. Tapi di sini akan saya tambahkan what next-nya itu apa. Ternyata ya Pravi Matters Pak gitu. Jadi dari kita setelah menjalankan program-program ini gitu, kita di acara ini kita mulai terlihat bahwa kita memang organisasi yang dibutuhkan gitu, dan kita harusnya bisa berkontribusi lebih itu yang memacu kami untuk harusnya lebih serius lagi nih Pak, membenahi organisasi yang masih kalau ini masih bayi ya, karena ulang tahunnya aja 2 tahun ini Pak. Dan ini nanti kita akan bahas mengenai timnya, gagasan, visi misi, kemudian nanti lebih banyak yang what next-nya ini.
Jadi saya ulang lagi bahwa fasad engineering itu atau bidang fasad itu sangat kompleks ya, karena itu suatu bidang konstruksi yang juga overlapping area antara sipil, arsitektur, mechanical, semua itu bertemu di bidang fasad engineering. Jadi kita harus address, mengerti juga mengenai structural integrity, thermal performance, durability, acoustic, indoor. Makanya di sini kita asosiasi ini nggak seperti kayak ikatan dokter atau ikatan arsitek gitu ya, yang sudah memang dari background arsitektur, background kedokteran gitu. Tapi dari para praktisi, para member di sini banyak yang backgroundnya dari arsitektur, struktur, mechanical, electrical, itu sangat beragam. Bahkan sekarang kita harus juga mengerti mengenai green building. Kemudian ini kami yang inisiator ya, udah kami pernah ceritakan. Kemudian gagasan kami itu untuk melingkupi semua dari arsitek, konsultan, industri manufacturer, authority gitu ya. Karena sekarang ini lagi gencar-gencarnya itu Pak IKN, lalu mengenai kandungan lokal itu ya, Bu Veras mungkin yang lebih menguasai nanti. Itu juga otoritas ini sangat penting untuk mengatur hal-hal tersebut. Kemudian di bidang pendidikan juga arsitektur, sipil itu kita membutuhkan kerjasama dengan bidang-bidang untuk yang sifatnya pendidikan, karena kita yang namanya ahli itu kan asalnya dari pendidikan untuk mendapatkan keahliannya. Kemudian kontraktor ini baik kontraktor utama ya yang membangun struktur sampai lengkap maupun kontraktor fasad gitu. Kemudian yang terpenting juga building owner gitu ya. Semua ini nggak akan jadi kalau nggak ada gedung yang dibangun, nggak ada fasad engineering yang terpakai. Oke, mungkin menggarisbawahi lagi ya Pak ya. Berarti untuk bisa menjadi anggota PRAFI atau Perkumpulan Ahli Fasad Indonesia ini nggak harus sebagai konsultan fasad atau arsitek atau interior, tapi dari kalangan industri konstruksi itu dari manufakturnya sendiri, dari mungkin akademisi, kontraktor dan sampai dengan owner itu bisa bergabung atau bisa menjadi anggota ya Pak di PRAFI ini Pak. Iya betul Pak. Karena lingkupnya itu sangat luas dan sangat detail gitu ya. Mungkin saya yang lebih banyak di konsultansi gitu ya, disuruh nerangkan mengenai silen, mungkin Bu Veras lebih menguasai gitu ya, dari yang memang tiap harinya berkutat dengan produk gitu itu. Jadi memang kami kadang-kadang bekerja sama dengan manufacturer dengan ini untuk menggali. Kadang-kadang kan ada produk baru ya yang kita secara textbook itu belum ada breakthrough teknologi gitu kan yang diperkenalkan oleh manufacturer gitu. Atau authority gitu ya, orang-orang bapak-bapak dari PUPR segala yang ini Pak seperti yang awal kita mau mendirikan asosiasi Fasad Association gitu, ternyata Pak ada undang-undang baru loh, kita nggak boleh bikin asosiasi yang isinya itu perusahaan atau perorangan, harus pilih salah satu gitu. Nah itu para bapak-bapak di authority ini yang tahu, building owner juga, atau nanti mengenai peraturan gedung gitu kan, SNI itu udah ada ini itu. Nah itu nanti yang lebih detail itu yang mempunyai background mengenai building code misalkan. Jadi luas begitu Pak. Jadi kita tapi pada akhirnya semuanya harus ada yang tali pengikatnya bahwa mereka concern di fasad engineering gitu. Jadi saling terintegrasi ya Pak Fibra ya. Secara tidak langsung dilihat dari gagasan-gagasan ini ya Pak Fibra ya. Iya, betul Bu. Cuman kita basicnya memang karena kita declare sebagai perkumpulan ahli fasad gitu ya. Memang ujung-ujungnya itu sangat detail gitu ya, yang menguasai mengenai kaca, yang menguasai masalah silen, masalah aluminium, itu masing-masing itu menguasai sub-sub yang sangat detail gitu. Tapi kita juga mau mengikat ini sebagai perkumpulan yang basicnya engineering ya. Kita bukan yang ini sebagai market gitu ya. Jadi ini perkumpulan ini gagasannya adalah perkumpulan keahlian gitu.
Jadi enak dong ya, Pak Fibra ya, kalau misalnya mau mungkin sebagai owner butuh konsultasi atau butuh informasi tentang manufacturer gitu ya, itu semuanya sebetulnya ada di sini, selama itu berhubungan dengan fasad seperti itu ya Pak Fibra di Mufaras ya. Iya. Wah. Sebenarnya betul. Jadi kayak ya, gimana akses, kayak ngakses katalog Pro tapi di segmen fasadnya Pak. Jadi iya, betul Pak. Gitu Pak. Jadi kita nanti yang mungkin bisa berkolaborasi memperdalam bahwa di sektor fasad itu dengan kita kerjasama itu dalam Pak, nanti ininya apa masing-masing subnya itu kita tahu building owner itu kalau mengenai kaca yang kaitannya dengan fasad ini gitu. Ya mungkin Bu Feras bisa nambahin Bu. Bukan menambahkan, mungkin saling sharing ya Pak ya. Tapi betul ya. juga Pak, mungkin berawal kalau kita ngelihat dari sebelum-sebelumnya kan awalnya mungkin fasad bisa dibilang salah satu bagian dari struktur. Saya nggak tahu itu, mungkin Pak Fibra lebih tahu kalau kita lihat sejarahnya. Lama-lama terpisah struktur bangunan sendiri, kemudian fasad sebagai bagian dari building envelope di luar atap ya Pak ya. Nah, secara kalau kita ngelihat sebenarnya mungkin awalnya dulu kalau kita bicara fasad desain atau apa pada awalnya masih masuk ke lingkupnya general kontraktor, betul ya Pak Fibra. Nah, lama-lama di sini dari building owner, soalnya karena fasad kan bagian dari pencitraan building dia pertama kali dilihat adalah fasad kulit bangunan, dan ternyata secara presentase itu mungkin cukup besar, apa nyampe mungkin ya 30% kali ya kalau dilihat dari secara whole, ya mungkin 20% kali ya untuk fasad itu sendiri. Saya nggak tahu itu persentase berdasarkan value atau berdasarkan volume, saya kurang tahu. Nah, cuman ternyata presentase tersebut perlu adanya pengkhususan disiplin ilmu, dan Pravi ini menjadi salah satu, mungkin kalau kita lihat ada beberapa organisasi yang berjalan kayak IAI lebih berkonsen terhadap desain, mungkin ada beberapa asosiasi lain kayak Green Building untuk lebih secara secara apa namanya ekologi lah. Nah, kalau fasad ini kan lebih pengkhususan ya Pak, jadi kita berusaha untuk lebih fokus lah dengan industri Pravi ini ya Pak ya. Kita ngelihat bahwa itu sebuah industri fasad tuh ternyata sangat detail rinci lah. Mungkin dari gagasan-gagasan itu menjadi salah satu apa namanya ide kita perlu, karena belum ada kan ya. Sebenarnya itu ide menarik sekali ya Pak Bayu, karena kok selama ini kita nggak sadar kalau belum ada asosiasi yang berfokus di fasad. Betul ya Pak Fibra ya? Iya Bu, di dunia pun itu baru akhir-akhir ini aja bermunculan membentuk atau kayak Fasad Association itu juga kita sebenarnya dulunya memang belajar dari Hong Kong Fasad Association Bu, yang kita lagi intens dulu para ini yang penggagas ini ada Pak Timothy, Pak Satria, Pak Agus, itu waktu kalau nggak salah bukan kebetulan ya, kita ada glass exhibition, dan juga beberapa tahun itu kita ada yang namanya ZAC World itu yang memang konferensi tapi sifatnya komersial untuk dunia fasad. Nah, di situ pada ngumpul, ya, muncullah ini bahwa kita itu para yang berkepentingan ini, ada kontraktor, education, ini perlu disatukan dan ada wadahnya untuk spesifik membahas mengenai fasad. Oke. Nah berarti dari mungkin awalnya dari ngobrol-ngobrol gitu ya antara mungkin manufacturing industri gitu, juga dari teman-teman mungkin Bapak sebagai Pak Fibra sebagai praktisinya juga sebagai konsultan fasad gitu. Akhirnya lebih baik kita membuat satu kumpulan wadah gitu yang akhirnya bisa mengkomunikasikan semua halnya ya Pak. Lah itu gagasan bagus tuh Pak. Berarti dari Pravi ini punya visi misi dan tujuan kedepannya dong Pak ya? Ya, itu yang coba kita deskripsikan dan coba kita kawal ya, karena sangat begitu udah berjalan, kadang-kadang apa yang kita cita-citakan itu ya dengan tentu saja nanti akan ada banyak kepentingan ya Pak, kalau sebuah perkumpulan itu ya nanti ada yang perjuangan juga gitu kan, ada yang mendeklarasikan ini perkumpulan atau apapun gitu harus dijaga ke tracknya itu dengan visi misi itu. Makanya kami punya visi untuk menjadi organisasi yang independen Pak, terutama itu independen dulu, untuk mewujudkan industri fasad yang berkualitas dan setara dengan standar internasional, serta menciptakan sumber daya yang handal dalam iklim bisnis yang sehat. Nah, ini kita rumuskan bersama-sama waktu itu karena mendasar
Satu mengenai independensi gitu Pak, karena nanti begitu sebuah organisasi itu apapun kalau yang isinya untuk keahlian begini, nanti itu rentan terhadap misalkan ada suatu brand atau manufacturer yang begitu kuat gitu, yang tentu saja itu sah saja gitu ya, mereka menggunakan perkumpulan ini gitu untuk kepentingan-kepentingan gitu. Tapi kita mengharapkan kepentingan-kepentingan itu nggak akan membuat organisasi ini lalu melenceng dari tujuan-tujuannya gitu, dan harus tetap independen gitu. Itu dari visi kita, sehingga kita punya misi untuk memberikan kontribusi dalam penyusunan building codes atau standarisasi dan regulasi di Indonesia, menjadi rujukan untuk masalah fasad di Indonesia. Karena terus terang Pak, undang-undang yang mengatur mengenai fasad itu kita punya undang-undang tahun 83 itu Pak. Wah, itu berarti udah lama, ada 30 tahun. Nah, ada muncul revisinya tahun kalau nggak salah 2013 atau 2011. Tapi revisi cover aja Pak, kalau dibuka isinya ya masih yang dulu. Masih yang sama ya Pak. Ya. Kemudian kita juga ada edukasi dalam nomor 2-nya dalam bidang fasad Pak, untuk mempersiapkan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang industri fasad sehingga mengerti standar internasional dan bersaing di era globalisasi. Karena memang ekspor kita, sumber daya kita biasanya karena memang nggak ada sarana edukasi ya. Ini juga udah dirintis oleh rekan kita, kalau nggak salah Pak Andi Reza dan Pak Rais itu punya ini pendidikan gitu ya, untuk melatih yang SM, PM ataupun desainer gitu untuk basic-basicnya ini gitu. Nah, mungkin nanti kedepannya kita juga akan berkolaborasi dengan beberapa badan seperti itu gitu. Kemudian kita, karena Pravi itu bukan organisasi yang pendidikan ya Pak ya. Jadi nanti kita akan berkolaborasi entah itu dengan university atau badan-badan seperti yang didirikan oleh Pak Andi Reza itu untuk yang melaksanakan sistem edukasinya. Sementara kita menyiapkan materi dan sistem sertifikasinya. Okay. Kemudian yang ketiga, mengupayakan profesi ahli fasad untuk memiliki status kredibilitas, sistem sertifikasi maupun perlindungan dan pengakuan secara hukum. Ini Pak, karena profesi ahli fasad sendiri, kalau di profesi-profesi lain itu kalau di konstruksi ada yang namanya SKA, surat keterangan ahli gitu ya. Nah, kalau ahli fasad masih belum ada Pak. Jadi secara undang-undang, makanya kita berjuang ini, kita untuk diakui sebagai sebuah profesi gitu, juga nanti ada ada dasar hukumnya. Iya, karena tadi seperti yang Bu Vera sampaikan gitu, kalau dari sebuah building gitu ya, atau sebuah bangunan itu kan kulit depan atau fasadnya itu yang menjadi suatu hal yang pertama yang dilihat orang gitu. Nah, kalau misalnya identitas gedungnya ya, identitas bangunan itu. Betul. Landmark, bahkan bisa dibilang menjadi landmark kali ya kalau di sebuah kota. Betul. Pengen kan setiap owner pengen buildingnya menjadi sebuah landmark, jadi itu kayak poin plus sekali ya, secara baik itu secara komersial juga, tanpa melupakan performance pasti ya. Betul, Pak. baik. Iya. Bu Feras. Karena kalau misalnya mungkin sekarang kalau saya dengar tuh udah mulai banyak ya Pak, konsultan mungkin arsitektur, interior yang akhirnya bekerja sama dengan konsultan fasad khusus gitu. Karena memang akhirnya butuh kategori khusus gitu ya, spesialis memang akhirnya ke fasad gitu ya, Bu Feras dan Pak Fibra ya. Ya, itu kemarin di pembicaraan kita dengan Bu Doti itu kan kita diskusikan juga ya Pak ya. Keterlibatan ahli fasad itu sebaiknya di awal sebelum mulai ngedesain itu. Karena betul. Sekarang makin bahaya Pak. Dengan adanya software segala itu, arsitek makin free mengembangkan imajinasinya gitu, hanya ketik, bukan menggambar lagi, dia hanya bikin programming, gedungnya langsung meliuk-liuk gitu ya. Lalu nanti udah mereka ngitung budgetnya pakai fasad yang dia tahu ya,
Lalu udah jadi baru manggil ahli fasad. Ahli fasad bilang, Pak, kalau desainnya seperti ini, konsekuensinya ini, cost-nya akan menjadi seperti ini. Nah, itu terjadi agak geger itu. Kalau udah di tengah-tengah gitu, ternyata buildability-nya atau secara cost atau bahkan tadi secara thermal akan bermasalah, secara green building akan bermasalah. Contohnya aja misalnya simple aja gitu, arsiteknya bilang minta ini clear, kacanya clear gitu ya, tanpa nat misalnya, kelihatan dari luar itu, tapi konsekuensi thermalnya kan jadi itu. Nah, untuk mencapai itu kalau tetap dipertahankan clear, jadi cost kaca yang super clear tapi secara thermal bagus itu sangat costly gitu. Jadi itulah kenapa kita edukasi, lalu sistem sertifikasi itu untuk memastikan itu semua. Oke, baik, setuju. Tapi ya, kalau kita lihat tadi gagasan secara makro, kemudian dari visi, tadi Pak Fibra ada menjelaskan mengenai independen, penekanan independen di situ. Jadi ini sebenarnya sangat menarik sekali bahwa membuktikan bahwa kalau Pravi ini sebenarnya tidak, ini adalah berdiri sendiri lah. Bisa dibilang berdiri sendiri, independen. Adapun kalau misalnya untuk kepentingannya baik lagi adalah untuk kepentingan secara kualitas, betul ya Pak ya? Ya. Nah, kemudian ditransfer menuju ke misi. Ada 3 poin utama. Satu, di sini Pravi mengangkat regulasi building codes. Kemudian yang kedua adalah edukasi. Mungkin bisa juga edukasi dari para pelaku fasad, atau termasuk mungkin workmanship itu sangat penting ya. Idenya bagus, prototipe fasadnya bagus, ketika hasil tes fasadnya bagus, kalau workmanship-nya kurang kan sia-sia, makanya poin 2 dimasukkan adalah workmanship. Yang kemudian poin 3 itu sebenarnya ide menarik karena belum ada ya Pak ya. Mungkin perjalanan masih panjang kali ya menuju seperti kayak ada SKA ini Pak. Gimana nih Pak tahapannya? Bisa jadi ini ya buat rencana tahun 2023 Pak. Nah, ini jadi kita terjemahkan misi itu menjadi tujuan kan. Kita nanti tujuan ini kita rubah ke program kerja. Jadi menciptakan pertumbuhan industri fasad yang mempunyai regulasi dan standarisasi, itu target kita. Lalu memperkenalkan teknologi, material, metode dalam industri fasad untuk mencapai kualitas fasad yang baik. Ini salah satunya dengan yang kita lakukan sekarang dengan Protalk, dengan webinar, itu kan memperkenalkan lebih skopnya kita ke memperkenalkan teknologi-teknologi fasad itu. Lalu ini yang ketiga ini menyusun sistem sertifikasi profesi industri fasad. Nah, sebelum menyusun sistem sertifikasi ini kan PR-nya masih banyak ini. Profesi fasadnya sendiri harus diakui secara undang-undang sebelum tersertifikasi. Nah, itu mungkin Bu yang long way to go untuk yang tahap sistem sertifikasi ini. Jadi kita di sini dengan sistem struktur organisasi yang ada, nanti saya terangkan bahwa kita juga akan expand karena ini sudah tidak mencukupi ya untuk dengan hanya para founder ini yang menjalankan. Kita sekarang udah buka keanggotaan, Pak. Keanggotaan itu sudah kita mulai proses dan landasan legal kita udah lengkap. Cuman kita yang sekarang sedang kita approach juga adalah bahwa kita kan nanti harus bernaung di bawah PUPR, dalam hal ini LPJK. Nah itu kita sekarang sedang dalam proses. Kemudian landasan legal dan pengakuan kita udah kerjasama dengan asosiasi-asosiasi luar maupun dengan IAI, dengan asosiasi kaca lembaran, itu banyak membantu juga. Kemudian exposure dengan sosial media maupun dengan kerjasama dengan Katalog Pro, dan kita membuat program kerja. Nah, ini landasan legal. Pak Fibra, saya interupsi sedikit Pak. Nah ini yang menarik nih, dari terakhir kita ada talk show mengenai Pravi gitu ya. Itu cukup banyak pertanyaan mengenai gimana sih untuk menjadi anggota Pravi gitu. Nah, berarti di sini kan bisa dibilang ada 2 kategori ya Pak untuk anggota. Ada yang praktisi, ada yang juga dari industri gitu. Itu kalau ingin mendaftar, apakah ada perbedaan atau memang itu akan sama saja Pak gitu? Ini coba saya skip dulu ya. Jadi ini yang ini ke program kerja yang berlanjut ya, yang dari 22 ke 23 nanti adalah yang keanggotaan ini. Jadi kami udah bikin
daftar anggota potensial gitu ya, yang ini. Tapi umum, setiap ada orang umum yang berkeinginan untuk masuk ke Peravi, itu mereka bisa mengakses ke website kami gitu dan mengisi data di sana. Nah, setiap 2 minggu itu kami collect data itu. Bila ada yang mendaftar itu, selama ini kira-kira ada 5 orang atau lebih gitu, kita masukkan ke dalam grup membership yang grup WGA itu. Sementara di sana kita kasih informasi mengenai langkah-langkah, misalkan ingin secara official menjadi member gitu. Karena kalau official itu mereka harus memenuhi syarat-syarat, misalkan berpengalaman di bidang fasad minimal 2 tahun gitu kan. Lalu mereka background-nya secara pendidikan itu nggak harus S1 tapi SLTA bisa, yang background-nya mengenai konstruksi gitu. Nah, itu ada bisa diakses di website kami, Pak, di www.peravi.org. Oke. Pak, saya jadi mau tanya yang tadi yang umumnya itu, Pak. Maksudnya berarti kalau orang umum, apakah memang tadi ada dari grade SLTA gitu atau mungkin masih baru lulus sekolah level mungkin kejuruan gitu, Pak, yang memang jurusannya kan sekarang udah mulai banyak nih, kalau jurusan-jurusan yang kayak STM gitu sekarang tuh setahu saya kejuruan untuk bangunan atau mesin atau apapun gitu, itu bisa, Pak, bisa. Jadi tapi kan kita membatasi untuk yang seperti itu punya 2 tahun pengalaman gitu ya, yang bisa, karena kita kan ini perkumpulan keahlian ya, untuk mendapatkan status keahlian yang basic pun gitu kan, misalkan itu butuh akumulasi pengetahuan yang kita dalam hal ini paling enggak orang belajar 2 tahun gitu ya, itu baru bisa menguasai hal-hal dasar. Nah, di situ nanti itu kita masukkan sebagai yang istilahnya calon ya, Pak ya, yang meskipun mereka nggak nantinya menjadi anggota, tapi antusias terhadap bidang fasad gitu kan, mereka jadi marketing atau apapun yang backgroundnya bukan teknis, itu bisa bergabung di yang grup WhatsApp, Pak, itu lebih terbuka gitu. Tapi nanti setelah mereka berkeinginan untuk menjadi member yang official, yang dalam middle ini kita sudah proses per hari ini itu ada 63, Pak. Tapi kemungkinan nanti malam lagi ini udah jadi 80 ya, gitu. Jadi 80 ini udah terverifikasi, mereka mendapat nomor. Ini mereka nanti yang di tahun ini kita tutup di bulan Desember, Pak. Jadi nanti kalau mereka mendaftar sebelum 15 November otomatis free untuk gala dinernya gitu kan, karena terus terang fee yang kita kumpulkan itu kita kembalikan ke kegiatan, Pak. Jadi ini organisasi volunteer, Pak, nirlaba. Jadi kita semua pengurus ini para relawan gitu kan. Kita meluangkan waktunya untuk mengurus ini semua gitu. Beliau-beliau itu kita semua nggak ada yang digaji ya, cuman kita kalau yang sifatnya admin segala itu kita keluarkan insentifnya untuk mereka membantu organisasi ini gitu. Dan ini yang para anggota yang nantinya ini kita akan kasih penataran, lalu ada program-program kalau yang kita mengadakan mereka akan mendapatkan prioritas. Ini sampai per hari ini ada 63, tapi kemungkinan ini sampai ditutup nanti tahun ini kita kemungkinan sampai 100 orang ini, Pak. Gitu. Saya jadi mau bertanya ke Bu Feras nih. Berarti kan di sini Bu Feras sebagai pelaku industrinya ya, Bu. Dan tadi juga Peravi itu yang menariknya tidak hanya perkumpulan praktisi-praktisi, tapi juga perkumpulan yang memang antusiasme penggiat fasad sampai dengan industrinya, Bu Feras. Nah, kalau dari sisi Bu Feras sendiri sebetulnya berarti sudah menjadi anggota ya, Bu? Atau sudah masuk di perkumpulan ahli fasad ini dari sisi manufacturer gitu ya, Bu? Ya, jadi itu sebenarnya mungkin saya sedikit cerita lah tentang saya bersama Peravi ini ya, terutama dengan rekan-rekan Pak Fibra di sini. Jadi kalau saya bisa dibilang ikut
bareng bergabung lah mungkin sedikit membantu Raffi mungkin dari tahun 2021 lah sekitar bulan Mei ya. Nah pada saat itu saya diawali mendapat suatu, saya bisa bilang ini sebuah kehormatan lah dari Raffi awalnya menjadi moderator. Saya ingat banget tuh zaman setelah kita lepas COVID lah di 2021. Sampai di situ mengusung tema. Nah ini bagusnya Raffi, dia itu mempunyai tema-tema di webinar tuh biasanya ngikutin apa ya kondisi yang terjadi. Kalau misalnya kemerdekaan biasanya ngikutin ya Pak Fibra ya, dan pada saat itu sama kita COVID itu temanya healthy fasad. Di situ saya sebagai moderator itu awalnya. Kemudian sejak saat itu saya sedikit lumayan cukup aktif lah dalam persiapan webinar. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari aktivitas Raffi tidak hanya webinar yang terlihat mungkin webinar ya Pak Fibra, tapi itu sebenarnya di luar itu ada yang telah dilakukan oleh Pak Fibra dan rekan-rekannya seperti Pak Timothy, mungkin Pak Satria di situ. Ya salah satunya mungkin adanya merencanakan building codes atau regulasi ya Pak Fibra. Nah, cuman mungkin kembali ke pertanyaan Pak Bayu, di sini dari sisi saya mewakili perusahaan atau manufaktur salah satu industri fasad PT IKA, di mana saya ada opini lah. Jadi selama ini saya bergabung mungkin lebih banyak ke webinar. Pertama satu di sini dari sisi saya adalah networking. Nah jaringan itu yang biasanya kita merupakan poin penting ya di sekarang, nggak cuman ilmu atau apa, sometimes kalau kita bilang di bisnis, di pekerjaan tuh jaringan sangat penting. Nah di webinar Raffi ini sebenarnya kalau kita lihat siapa narasumbernya itu merupakan orang-orang yang sangat expert, para ahli dan senior. Selain dari konsultan itu ada arsitek, konsultan fasad, bahkan owner ya Pak Fibra. Jadi ada konsep di mana waktu itu ada membicarakan sebuah building yang sudah terbangun, kurang lebih kayak Cibis gitu ya Pak ya. Nah kemudian selain konsultan ada juga kayak asosiasi lain seperti IAI, mungkin Green Building Council di situ juga ada. Jadi di Raffi ini kita bisa membuka mata bahwa kita memiliki jaringan yang sangat luas, walaupun kalau kita bicara fasad itu kan sebenarnya lebih mengkerucut lagi, tapi kita tahu ternyata itu sangat banyak apa namanya kata ya Bu ya prosesnya. Betul sekali. Itu baru edukasi yang menarik, baru networking yang menarik. Yang kedua edukasi ya tentunya. Jadi mungkin di sini ada beberapa orang salah kaprah ya. Di sini selain para expert kok ada produk juga. Cuman jangan salah mengartikan, karena para ahli pun sebenarnya gini, kalau kita ngelihat di fasad teknologi itu selalu terbaharukan ya. Ada transfer teknologi dan kadang itu datangnya dari manufaktur. Betul ya Pak Fibra ya. Ada ide-ide baru. Ada ide-ide baru dari misalnya contoh dari vendor kaca, ada performance baru, mungkin dari aluminium ada performance baru. Itu pasti juga mempengaruhi bagaimana para konsultan ataupun event itu dari arsitek bisa mendesain lebih mudah mungkin ya, karena teknologi itu sangat membantu dan manufaktur itu membantu lah, salah satu menjadi pintu sebagai transfer teknologi. Betul ya Pak Fibra? Itu baru poin 2, jadi sangat banyak Pak. Selain itu ada kolaborasi juga. Jadi Raffi ini juga memiliki dari asosiasi ini memiliki jaringan yang bagus juga. Ada kolaborasi dengan IAI, kemudian tentunya dengan Katalog Pro juga di sini. Saya bersyukur sekali bisa kenal seperti Pak Bayu, Bu Ziza, Pak Sunarpin ya. Ya Glasstech pun juga bekerja sama ya. Ada webinar series yang itu bergabung dengan Glasstech. Jadi dari sisi saya itu itu baru webinar, ibaratnya kita baru, kalau Pak Fibra bilang bayi itu udah pencapaian yang luar biasa Pak kalau menurut saya. Kayaknya bayinya udah nggak merakak lagi ya Bu. Kayaknya pas keluar langsung lari. Langsung lari nih di sini, karena saya mendapatkan sangat banyak kalau dari sisi saya supaya, makanya di sini mungkin PT Indokarya Anugrah IKASIL juga ikut berpartisipasi ya untuk acara workshop. Jadi atas dasar latar belakang seperti itulah sedikitnya, kalau saya baru bicara sedikitnya komentar saya mengenai Raffi ini luar biasa sekali Pak Fibra. Berarti dari sisi manufacturer, dari sisi company yang sekarang Ibu berada gitu di IKASIL, dari sisi company itu mendukung ya Bu untuk bisa masuk sampai dengan mungkin menjadi anggota, sampai dengan mungkin support beberapa program-program Raffi-nya, karena memang inline dengan apa yang IKA juga ingin tuju, dan juga dari sisi Raffi juga membutuhkan informasi dan update teknologi atau inovasi terbaru dari setiap manufaktur gitu ya Pak Fibra ya. Iya, benar Bu Veras tadi kan sebuah teknologi itu akan bisa diaplikasikan
bila dia sudah bernilai komersial. Dan yang teknologi yang sudah punya nilai komersial itu biasanya munculnya dari industri, gitu Pak. Kita kan banyak teknologi-teknologi yang masih tersimpan di paper-paper gitu ya, penelitian para dokter itu, tapi yang bisa mengubahnya menjadi teraplikasi itu kan malah biasanya orang-orang manufacturer atau industri ya, yang ternyata teknologi Teflon itu yang didesain untuk pesawat luar angkasa itu bisa buat wajan, buat masak gitu Pak ya. Buat masak gitu. Ya, itulah kira-kira Pak bagaimana kenapa kita dari yang sifatnya keahlian ini sangat perlu berkolaborasi dengan manufacturer. Oke, baik. Dan kita lanjut kemudian ke pembahasan yang lain tadi, Pak Fibra. Mungkin saya agak lumayan banyak pertanyaan di pembahasan anggota gitu Pak. Bagaimana sih untuk masuk menjadi anggota Pravi? Karena jujur kami cukup banyak ditanya gitu ya. Gimana sih untuk masuk Pravi, khususnya tidak hanya cuma dari teman-teman praktisi di area Jakarta dan sekitarnya, tapi juga di luar kota Pak gitu. Nah, itu cukup banyak tuh, gimana sih mau ikutan baik gitu atau mau bergabung menjadi anggota Pravi gitu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi jawaban nih dari penasarannya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, gimana sih cara masuk ke dalam perkumpulan ahli fasad Indonesia ini ya Pak Fibra. Oke Pak, nanti kami mungkin lebih dipertegas karena mungkin sekarang tersembunyi ya keanggotaan di website kami itu masih kurang mencolok gitu ya, dan kami juga ada program yang nanti lebih update segala mengenai yang entah itu website, sosial media, sehingga dari pembicaraan seperti ini, diskusi dengan Pak Bayu, dengan Bu Feras, kita ini nanti akan menjadi masukan gitu, bahwa jadi anggota itu sementara ini orang pada nggak tahu gitu ya, gitu. Tapi kita sekarang dengan kondisi nggak tahu itu, kita udah 80 dan masih terus menyeleksi ini gitu. Nah, mungkin nanti akan kita komunikasikan lagi itu batch berikutnya nanti kapan gitu. Karena dengan kita sudah menerima anggota secara official ini, kami yang istilahnya yang punya gagasan ini harus bertanggung jawab kan ini keanggotaan, mau diapain, programnya apa, dan harus berkesinambungan gitu. Jangan nanti kayak angkot narik penumpang habis itu dioper gitu kan. Jadi kita juga keanggotaan ini kenapa kita batasi juga, karena kita juga kaitannya nanti kita harus ada program-program yang harus dijalankan untuk member ini gitu. Nah, ngomongin program sekarang, sejauh apa sih Pak, dan apa aja sih Pak program yang sudah dijalankan oleh Pravi gitu? Oke, ini yang terdekat dulu ya, yang kita tutup sebelum kita mau menutup tahun ini ya, gitu. Tahun ini tinggal beberapa hari lagi nih, kalau Bu Feras sudah bingung target tercapai atau tidak itu ya, nanti harus melapor. Standar akhir tahun ya Bu Feras, Pak Fibra ya. Iya. Akhir tahun ini kita punya acara gala dinner ya. Ini cukup istilahnya ya, kita cukup proud lah bisa menyelenggarakan acara ini di Hotel Mulia nanti 17 November. Ini dengan pembicara yang tadi Bu Feras bilang, kita beruntung disupport oleh ini dari sponsor utamanya Fisher gitu ya. Dari pembicaranya juga kelas dunia, dan di siangnya itu kita punya workshop itu fire mitigation in the facade design. Nah, ini IKASIL juga berpartisipasi, ada pembicaranya juga, dan di situ kita seperti event-event ini kita belajar dari manufacturer mengenai teknologi terbaru, material terbaru itu. Nah, nanti setelah workshop kita baru malamnya itu kita mengadakan gala dinner. Nah, ini website kami juga bisa, kalau ini sebenarnya diperuntukkan persembahan kami ke member yang sudah berkontribusi di membership 2 tahun itu, kita kembalikan dalam bentuk gala dinner ini. Sementara untuk yang non member itu bisa mendaftarkan juga dengan fee networking yang 800.000 itu. Kemudian kalau yang workshop ini kita bekerja sama dengan IAI, jadi diselenggarakan oleh IAI,
dan ini juga bernilai kum kalau untuk arsitek ya, anggota IAI. Makanya ini yang mengelola nanti dari IAI Jakarta, Pak Bayu. Jadi timnya Bu Doti ya Pak ya? Dengan timnya Bu Doti. Ini kita nanti layoutnya di Hotel Mulia. Kita ada booth sponsor di luar di foyer. Lalu di dalam itu kita ada stage, ada untuk presentasi waktu workshop maupun untuk nanti gala dinner gitu. Oke. Pak Fibra sedikit mundur ke slide acara tadi Pak gitu. Ini biasanya kan mungkin kalau kita ngomongin anniversary atau mungkin hari jadi gitu kan biasanya hanya sebatas gala dinner aja ya Pak ya. Cuma hanya sebatas seremonial lah. Nah, ini yang menarik berarti acaranya kan mungkin bisa dibilang dari pagi sampai dengan menjelang malam gitu ya Pak ya, atau sampai malam. Iya. Nah, mungkin ya, siang ya. Oh, siang ya Bu ya. Nah, siang ya, jam 1:30 ya. 1:30 untuk workshop. Iya. Nah, itu Bu, kenapa Pravi menyisipkan ada sesi workshopnya Pak gitu? Apakah memang sebegitu penting juga informasi tentang update tentang mungkin industri fasad dari sisi praktisinya atau dari sisi manufacturernya Pak Fibra? Ya, jadi gagasannya sebenarnya yang lebih pentingnya itu workshopnya malah Pak, bukan gala dinernya gitu. Ya. Jadi malah itu ya sebetulnya Pak ya. Iya, nah jadi karena ya ini event pertama offline ya yang bisa kami selenggarakan sejak pandemi ya Pak ya. Jadi sebenarnya program workshop ini maunya kita nantinya akan reguler ini Pak gitu. Kalau bisa setahun 2 kali atau kalau bisa per kuartal kita coba adakan workshop karena ini akan sangat intens gitu kan. Kalau dari programnya ini mulai dari jam 1.30 itu kita lihat pembicara-pembicara itu dalam waktu 15-25 menit itu semua itu ilmu dan kita konsentrasi yang saya bilang tadi, kita cuman belajar mengenai fasad dan belajar mengenai fire mitigation ya. Ini udah setengah hari sendiri gitu kan. Nah, itu nantinya banyak materi-materi yang memang harus fokusin seperti ini, dan kebetulan ini pembicaranya kan memang beliau-beliau yang punya kompetensi sangat tinggi di bidangnya itu. Ada Profesor Yulianto, itu ahli fasad, ahli fire terkemuka di Indonesia itu. Kemudian mungkin narasumbernya dari IKA itu juga memang expertnya ya, Bu Feras ya, untuk masalah basic perimeter fire containment gitu. Jadi sangat spesifik Pak ilmu. Kita ngikutin konsepnya dari tema Pravi ya, karena kan Pravi di sini kan ada fire mitigation on the facade design ya. Jadi kita sendiri dari IKASIL, mungkin pembicaranya di sini dengan Mr. Ariel akan membahas mengenai the basic of perimeter fire containment. Nah, ngomongin fire dari beberapa disiplin ilmu mengenai fasad kan bisa mengusung tema low energy atau sebagainya. Kenapa fire Pak? Yang di acara gala dinner dan workshop pertama Pravi, kenapa dari tim Pravi mengusung tema fire? Karena ini Bu, kita kemarin kan bicara dengan IAI dalam rangka pembuatan regulasi itu. Nah, yang paling sering kelewat ya, dan yang paling rentan, yang kalau mau membuat regulasi itu yang harus diatur dulu adalah masalah safety. Masalah safety baik itu yang kaitannya dengan struktural, dengan fire, lalu dengan gempa bumi, hal-hal yang kaitannya dengan safety bangunan itu sendiri. Nah, yang hal lain yang sifatnya struktural itu karena sudah merupakan hal yang sudah sangat umum ya. Kalau gedung itu harus nggak boleh rontok, nggak boleh kuat terhadap angin segala itu. Knowledge itu udah termasuk knowledge yang istilahnya udah cukup dikenal lah. Tapi kalau mengenai sekarang kan kita banyak temui juga ya gedung-gedung tinggi yang begitu kena fire sangat fatal gitu ya. Dan beberapa kali kan sudah cukup banyak terjadi di Indonesia. Nah, itu yang kita pandang bahwa
bidang mengenai fire ini itu sangat esensial untuk kalau kita bicarakan fasad itu secara safety gitu. Karena kalau yang sifatnya struktural, arsitektural, keindahan itu akan kelihatan ya kalau oh ini nggak kuat gitu, ini nggak ini rentan terhadap bahaya gitu, itu biasanya terdeteksi. Tapi kalau sesuatu desain yang secara kebakaran atau secara menghadapi fire itu rentan, itu nggak kelihatan sampai dia benar-benar terbakar gitu. Dan setelah itu ketahuan itu udah terlambat gitu. Kan misalkan yang penggunaan komposit panel yang menggunakan vinil di dalamnya itu kan sekarang udah dilarang gitu kan, karena itu ternyata dari beberapa kali kejadian itu yang membuat penyebaran api sangat begitu cepat gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kenapa kita mengangkat masalah fire ini, Bu, karena ini sebagai suatu hal esensial dan itu nanti kelihatan ketahuan bahwa itu fatal itu ketika terjadi bencana yang sebenarnya gitu. Iya, kalau misalkan integritas gedungnya nggak kuat gitu, mungkin copotnya bisa bertahap itu, Bu, gitu kan. Tapi kalau begitu kebakaran itu secara desain, secara material, secara regulation nggak benar, udah itu sekali itu aja dan ininya akan cukup fatal. Makanya kita mengangkat mengenai fire ini untuk membuka wawasan gitu bahwa oh ini yang ternyata selama ini kita nggak pernah cek gitu, bahkan kadang-kadang muncul di desain kemudian dicoret mahal ini gitu, nggak usah ini padahal itu hal yang esensial gitu. Sama aja ketika kita ada mobil gitu, kita beli mobil lalu ban cadangan nggak usah ini coret gitu. Karena memang mungkin yang selama ini mungkin kita bukan sering dengar ya, ada beberapa hal yang sempat kita dengar juga gitu. Masalah edukasi untuk bagaimana berpikir jangka panjang itu mungkin sangat perlu diperhatikan ya Pak di Indonesia, khususnya di bangunan-bangunan tinggi Indonesia gitu. Karena sekali lagi mungkin dari segi manufacture gitu, itu dengan sesuatu harga yang ditawarkan, berarti kan ada yang bilang ada harga ada rupa gitu. Nah, tapi bagaimana kita mengimplementasikan dan menjelaskan secara profesional bahwa memang itu dibutuhkan karena banyak hal-hal yang perlu diperhatikan khususnya mengenai api fire mitigation ini ya, seperti itu ya Bu Feras dan Pak Fibra ya. Karena jangan sampai karena kita hanya mengejar komersialnya, kecepatan membangun gitu, terus hanya tampil indah sejenak gitu ya berapa tahun, tapi kenapa lebih baik memang harus teredukasi dengan inovasi dan material-material inovasi yang bagus gitu ya bisa disampaikan di sesi ini, seperti itu ya Pak Fibra dan Bu Feras ya. Ya, karena nanti pada akhirnya kita harus berujung ke regulasi, Pak. Kalau kita mengandalkan kesadaran itu ya itu tadi nanti yang sadar dan bertanggung jawab itu kan kadang-kadang ini nanti juga udah diserahkan ke pemilik gedung gitu kan, itu udah tanggung jawabnya mereka lah gitu kan. Kadang-kadang seperti yang green building itu kan juga begitu. Wah ini nanti kos AC-nya akan mahal gini-gini lah. Nanti kan pengguna itu yang bayar gitu kan. Nah kalau nggak ada regulasi yang cukup kuat gitu, nantinya akan sama seperti itu, Pak. Semua tahu itu berbahaya, tapi kan nggak kebakaran kan ya nggak kita harapkan gitu. Iya, setuju Pak. Dan mudah-mudahan workshop ini menurut saya sih yang akan sangat menarik nih Pak gitu. Karena kalau kita lihat mungkin beberapa minggu atau bulan ini tuh cukup banyak ya. Ada beberapa mungkin gedung-gedung tuh yang terjadi kebakaran yang sampai akhirnya mungkin dari segi fasadnya itu tuh jadi jadi kontribusi menjadi membawa korban. Kontribusi sangat tinggi itu untuk menyebarkan api ke tingkat atasnya itu Pak. Nah, itu yang mesti harus di-concernkan tuh Pak, seperti itu. Nah mungkin nanti di sini kebetulan kita juga dengan Bu Feras juga kan di sini kan. Nah mungkin nanti dari IKA pun nanti juga akan memberikan paparannya inovasi-inovasi mengenai mungkin dari segi material IKA-nya yang punya fire rated atau mungkin ada inovasi yang lain seperti itu ya Bu Feras ya. Iya,
Terus terang kita juga karena ngelihat dari temanya fire mitigation, otomatis kita akan membahas, karena kebetulan mungkin di Kastil terkenal dengan kata silentnya ya Pak ya. Mungkin di sini kita lebih membahas, kita mengikuti juga dengan konsepnya fire mitigation, kita akan lebih membahas mengenai sistem fire stop. Karena kalau kita bicara fire stop bukan hanya satu bahan ya, tapi bagaimana ketika sistem digabungkan itu bisa membuat api tidak menyebar, kurang lebih mas seperti itu ya. Jadi kita akan lebih mengundang di sini dari pembicaranya ini dari Mr. Ariel ini sebenarnya dari STI Firestop, karena kebetulan kita juga dari merupakan distributor tunggal STI, terutama untuk smoke seal. Kenapa di sini lebih ke area perimeter pasar? Mungkin dari Bapak Ariel ini mungkin akan menjelaskan sistemnya seperti apa sih? Biasanya seperti itu. Ini Arielnya bukan Ariel vokalis Noah kan ini ya? Sebenarnya sih saya maunya iya Pak, kakaknya ini kayaknya. Kakaknya ini Pak. Dari Bandung bareng sama Pak Satria ya. Nah, ini menarik loh. Sebenarnya mitigation itu sebenarnya kayak apa ya? Escape sementara, karena otomatis yang namanya material itu pasti akan habis terbakar kalau kita bilang ada api ya. Iya. Nah, mitigation berarti kan di sini gimana caranya sistem fasad ini mempengaruhi supaya mungkin building akan terbakar, tapi apakah apinya itu akan menyebar apa tidak? Karena dengan menutup penyebaran api, otomatis api itu sumber api akan kurang lebih mati, kurang lebih kan seperti itu. Apalagi kalau kita bicara fasad, berarti kan fasad sendiri mungkin karena api ada karena oksigen, mungkin seperti itu kali ya Pak Fibra ya. Jadi fasad kan berhubung selubung, bagaimana caranya dia membantu kompartemen dalam sebuah ruang ketika kebakaran. Ini saya sih sangat mendukung sekali ya dengan konsep yang tadi Pak Fibra jabarkan, fire mitigation. Jadi kayak critical issue yang mungkin semua orang tahu, tapi kadang kalau di project baru itu mereka masih mengabaikan. Mungkin seperti itu kali ya. Bukan tidak tahu, tapi masih mengabaikan, karena kalau dari building owner kita nggak tahu kapan terbakar. Mungkin berpikirnya hanya yang penting properti saya terjual sebagaimana, bahkan padahal yang paling penting adalah bagaimana ketika pembeli itu membeli suatu properti, mau office seperti apa ataupun kantor pemerintah, mereka harus mengamankan penghuni yang di dalamnya, seperti itu ya Pak Fibra, Pak Bayu. Jadi ya we never know building kita kebakaran, tapi kan ini kayak asuransi sebenarnya Pak. Dan memang sekali lagi perlu edukasi mengenai itu sih Bu Feras dan Pak Fibra. Maksudnya bagaimana sebuah desain dan akhirnya material itu bisa mendukung umur dari gedung itu sendiri dan juga menjaga hal-hal yang lain, khususnya kebakaran, seperti itu ya Pak Fibra. Ya, itu Pak, nanti makanya itu akan dijabarkan oleh para ahlinya ini yang mungkin banyak yang diimport ya Pak ya, ternyata ya Pak. Kenapa? Banyak yang diimport ya Pak. Iya, Inggris ya nanti ya. Inggris nanti. Makanya kita sekarang ini belajar, nanti Raffi kan cita-citanya dengan edukasinya itu nanti mungkin 2-3 tahun lagi Bu Feras akan jadi pembicara di asosiasi fasad Korea atau di mana gitu kan. Itu ini salah satunya kenapa kita kolek para expert ini untuk sharing mengenai knowledge mereka gitu. Wah, ini keren nih, dan mudah-mudahan ini Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir juga bisa ikut hadir di acara Pravi ini, karena nggak hanya cuman seremonial ya Pak ya, tapi di sini juga akan diisi oleh workshop yang memang betul-betul bisa kita ambil manfaatnya, apalagi kita ngomongin mengenai fire mitigation di sebuah desain fasad gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Ini sebenarnya ini kemudian disambung dengan gala dinernya ya, yang malam itu setelah jam 6:30 itu baru mulai untuk gala dinernya. Di gala dinernya pun ini kita bukan hanya dinner gitu kan, ada keynote speaker dari Bu Doti, lalu dari Fisher juga memberikan pemaparan juga di sini. Kemudian kita networking dengan Persatuan Industri Fasad Malaysia, dengan Singapura, mereka juga akan hadir Pak di acara ini gitu. Jadi nanti kita juga udah punya kerjasama
kita juga udah ngerancang waktu itu, entah kita visit ke Hong Kong atau ke Singapura untuk saling belajar, Pak. Yang Malaysia ini kemarin udah menyampaikan secara verbal ya, mereka ingin bawa rombongan gitu ya, berkunjung ke Indonesia, melihat gedung, melihat industri di Indonesia seperti apa gitu. Nanti juga ini sebaliknya gitu, Pak. Jadi kita networking itu yang tadi Bu Vera sampaikan, itu kita bangun seperti itu. Kemarin di Singapura Glass Association punya acara, Pak. Saya dan Pak Timothy mewakili ke sana, hadir, mereka punya gala dinner. Itu dari kita juga anggota Pravi yang saat itu mewakili AKLP, Pak Putra, itu jadi pembicara juga di sana, Pak. Jadi kita networking itu, dan mereka yang asosiasi kaca Singapura nanti dan fasad Malaysia itu akan hadir juga di gala dinner ini. Berarti dengan baru umur yang bisa dibilang umur baby yang lucu-lucunya ini 2 tahun Pravi itu sudah dapat recognize gitu ya Pak dari asosiasi fasad di at least di Asia Tenggara sebetulnya, dari Malaysia, Hong Kong gitu, Singapura gitu ya Pak ya. Iya, ini banyak paman-pamannya yang mereka kan lebih senior ya di itu gitu. Dengan networknya kita yang kita bina ya, kebanyakan mungkin dari network Pak Tim yang udah mendunia gitu ya gitu. Itu kita dengan mudahnya terhubung dengan beliau-beliau ini gitu. Jadi dinernya ini pun kita, kalau yang Bu Veras tadi sampaikan mengenai networking itu, ini nanti karena yang datang juga VIP kami undang itu juga dari IAI, kita kerjasama juga dari para developer itu nanti juga hadir di sini, Pak Bayu. Wah, ini sesuai seperti apa yang tadi Bu Veras sampaikan ya. Pravi itu tempatnya tidak hanya kita berkumpul dalam orang-orang yang bekerja dalam dunia fasad atau konstruksi, tapi gimana di sini bisa kita bernetworking ria dalam tanda kutip gitu dengan banyak kalangan ya Bu Veras ya. Nggak hanya cuma dari kalangan industri saja, tapi kalangan konsultan, praktisi, sampai dengan building owner, itu benar bisa terjalin networkingnya di Pravi ini ya Bu Veras. Iya betul, kayak tadi seperti yang Pak Fibra sampaikan ya, mungkin selain di industri fasad itu akan dihadiri seperti ya developer, ada IAI nasional juga, kemudian IAI Jakarta, konsultan arsitek, fasad dan sebagainya ya Pak ya. Ini juga menarik banget. Selain itu kan tadi Pak Fibra juga udah jelaskan bahwa di acara gala dinner ini mungkin akan ada speech dari asosiasi lainnya ya. Di sini ada 2 ya, Hong Kong dan Malaysia. Jadi Singapura Bu, Hong Kongnya nggak bisa hadir tapi dia akan kasih speech ya. Nanti ya. Dan ada Bu Doti juga ya sebagai Bu Doti, itu supporter kita. Pak Fibra, itu 5 menit kurang sih untuk opening speech. Untuk Pak Fibra dibuat 10 menit boleh Pak? Kalau enggak Bu, saya idenya ini, saya nanti speech-nya yang full speech saya taruh di web Bu. Jadi malam ini memang malam untuk kita semua, bukan dengerin speech saya gitu. Jadi speech-nya nanti saya kasih di website ya, kalau mau dengerin penuhnya, kalau mau baca gagasan-gagasannya Pravi, silakan ini akses di website begini Bu. Itu mungkin selebihnya mungkin lebih banyak buat tamunya Bu. Kalau tuan rumahnya banyak ngomong nanti. Ada mingle juga ya otomatis ya Pak ya. Iya. Benar. Nah, ini saya ada titipan pertanyaan Pak. Tadi Bapak sudah sampaikan, Bu Veras juga sudah sampaikan bahwa bagi teman-teman yang tertarik untuk hadir, jadi di tanggal 17 nanti selain ada gala dinner juga ada workshop. Jadi teman-teman yang tertarik itu tidak bisa ikut join dan juga bisa ikut berkontribusi dengan ada fee kontribusinya 800 dan juga 175.000 untuk workshop gitu Pak ya. Ini kan untuk kehadiran peserta gitu ya, atau teman-teman yang mau hadir gitu. Dan setelah kita berjalan beberapa kali talk show kita berkolaborasi dengan Pravi, itu ada beberapa, kebetulan karena katalog Pro kita adalah wadah untuk teman-teman manufacturer Pak gitu. Nah itu banyak yang tanya, dan ada beberapa teman-teman manufacturer yang tanya, kira-kira kami bisa berkontribusi juga nggak ya, atau bisa ikut untuk kolaborasi atau sponsorship di acara ini. Dan ini di kali ini di 17 November nanti, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa supplier lain gitu ya Pak bisa ikut serta Pak berkontribusi di sini Pak?
Ya, mohon maaf ini Pak, karena kita kalau terima kontribusinya kita dengan senang hati ya, tapi kita kan harus mengembalikannya berupa sesuatu apa yang mereka dapatkan. Kita silakan, kita nggak bisa bikin kotak omplong gitu. Silakan masukkan kontribusinya tanpa ada give back itu. Nah, ini seperti yang kita tunjukkan ini, memang sistem sponsorship kita itu nantinya akan mendapatkan juga seperti booth ya untuk produk segala itu. Nah, dengan keterbatasan ruang segala itu, ini udah mohon maaf itu sudah penuh Pak gitu. Jadi kita nggak bisa buka sponsorship lagi, karena kita kalau terima sponsornya pun kita nggak bisa memberikan give back baik itu booth maupun slot waktu gitu kan, karena sponsorship itu kaitannya dengan slot waktu presentasi juga gitu. Nah itu Bapak lihat sendiri ini sudah begitu rapat kan, kenapa saya aja 5 menit ya Pak ya gitu. Bukan karena berat yang komersilnya ya Pak ya, jadi memang waktunya itu sudah penuh gitu, baik secara ruangan maupun waktu. Nah, yang masih memungkinkan itu bila ada peserta yang mau membeli meja Pak. Jadi kalau mereka ini kan undangan satu meja untuk gala dinner itu ada berisi 8 gitu. Ini beberapa meja sudah dibeli sama sponsor untuk mengundang tamu-tamu mereka. Kita juga beri kesempatan di meja itu nanti akan kita pasang logo dari perusahaan yang membeli meja itu, supaya sama yang hadir itu dikenalin bahwa mereka adalah berpartisipasi di program gala dinner ini gitu. Itu mungkin Pak, dan mungkin bisa menghubungi nanti ke melalui Katalog Pro atau mana bila nanti kami sudah berencana di 2023 ada lagi akan kami jadikan annual event ini Pak. Nah, seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman yang dari manufacturer atau dari supply produk gitu. Jadi untuk gala dinner di tanggal 17 November nanti di program Pravi ini sudah full book ya Pak sebetulnya ya. Jadi dan harapannya mudah-mudahan di 2023 ini menjadi ajang yang annual, yang tahunan di Pravi gitu. Jadi akan banyak update-update inovasi-inovasi, mungkin tidak hanya dari sisi manufacturer, tapi juga mungkin nanti dari Pravi akan mendatangkan narasumber-narasumber atau praktisi-praktisi dari luar yang mereka bisa menambah ilmu kita lagi ya Pak ya. Nah itu berarti tahun depan kemungkinannya diadakan kembali itu cukup besar ya Pak ya? Apa jangan-jangan sudah ada dijadwalkan Pak? Sudah ini Pak, ya sudah kita plotkan itu menjadi program kerja kami gitu ya. Kalau yang dari program kerja secara untuk yang tadi kita punya visi misi dan tujuan itu kan kita terjemahkan ke 3 hal, yaitu regulasi, pendidikan, dan sertifikasi. Nah masing-masing itu kalau untuk peraturan peraturan itu kita untuk regulasi kita kerjasama dengan IAI juga, itu kita mulainya dari peraturan yang mengatur pergub Pak. Jadi kita membantu IAI untuk menerbitkan ini masih berupa design guide itu Pak, design guide. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita concern pertama adalah pada safety. Jadi kita jangan aneh-aneh dulu lah, ini warnanya apa itu. Tapi kalau ini didesain itu mengikuti design guide ini aman gitu. Jadi wind speed yang harus diikuti itu kalau di area Jakarta itu seperti ini. Jadi gedung dengan fasad itu harus memenuhi sistem struktural yang dengan wind load berapa itu nanti akan arahnya ke situ. Lalu yang mengenai fire segala itu mulai akan dimunculkan dalam berupa pergub nanti Pak. Nah nanti kan Jakarta ini kiblatnya nasional ya Pak ya. Jadi kalau sebelum berpindah ke IKN kan masih Jakarta kiblatnya. Apa yang ditelurkan di Jakarta mudah-mudahan itu bisa diikuti oleh kota-kota besar lainnya dan diangkat menjadi nasional. Nah itu dulu roadmap yang diambil oleh Green Building Council juga kan, itu berangkat dari Jakarta, diikuti oleh kota-kota besar, kemudian diangkat menjadi ini nasional. Yang untuk pendidikan, kita ini yang terutama ini semua kita tambah tim ini. Nah makanya kita minta bantuan ke rekan-rekan dari yang nanti terutama yang member itu untuk aktif membantu ini Pak, baik nanti akan memilih di regulasi atau di bagian pendidikan atau di bagian sertifikasi. Ini kita
ya kita dari berdelapan sekarang ini harus segera expand ini Pak. Kalau enggak nanti dia lagi gitu. Kayak saya sekarang ini grupnya akan banyak anggota dan juga banyak tim kepengurusan saya yakin Pak untuk tahun depan nih. Iya, itu arah kita. Jadi dari semua tiga hal utama ini, sertifikasi, pendidikan, dan regulasi, itu semua kita akan membentuk tim kerja Pak, yang itu nanti akan menjadi tim kepengurusan. Oke, baik. Nah tadi Pak Fibra sempat mention IKN Pak. Nah ini cukup menarik nih kalau kita ngomongin IKN. Saya sedikit relate nih Pak ya sama IKN. Nah kalau kita ngomongin fase kan tadi kalau sebelumnya sudah banyak lah webinar atau forum-forum yang bicarakan IKN ya Pak. Nah sejauh ini kalau Pak Fibra melihat planning tentang IKN sendiri gitu, itu gambaran dari Pravi sendiri mungkin ada sedikit kontribusi yang akan dilakukan oleh Pravi nggak sih Pak di area IKN itu Pak nanti, atau yang melalui IAI atau melalui mungkin sudah ngobrol dengan asosiasi-asosiasi yang lain yang mungkin sudah mulai relate dengan IKN-nya sendiri Pak? Terus terang kami secara organisasi itu konsentrasinya masih di internal ya Pak ya, yang tadi recognition, landasan itu kita masih bebenah itu. Memang kita udah diajak ya, terutama misalkan oleh AKLP, Kaca Lembaran itu yang sudah memerlukan kolaborasi gitu, karena kalau misalkan kaca aja gitu kita nggak akan bisa mengikat menjadi regulasi ketika diterapkan ke gedung gitu. Jadi kenapa nanti itu desain guide-nya itu harus berupa rekomendasi yang sifatnya fasad gitu. Nah itu terus terang kami masih dalam tahap pembicaraan awal Pak. Nah, lebih banyak nanti mungkin asosiasi-asosiasi yang sudah punya mapan, sudah punya landasan yang kuat secara perundang-undangan, mereka sudah punya link dengan pemerintahan, itu mungkin yang nanti lebih kompeten untuk bicara itu. Karena sekarang kalau ini Pravi, kita sekarang lagi berusaha ada link dengan PUPR, dengan LPJK, segala itu kita masih melalui asosiasi-asosiasi yang sudah lebih mapan, kayak AKLP, asosiasi ekstrusi gitu. Kalau kami nanti ikut-ikut bicara itu nanti siapa lu gitu kan? Nanti kenal aja belum gitu. Pak Fibra organisasi balai baru, tapi orang yang di belakangnya orang lama juga Pak. Keluaran tahun 66 ini bareng sama Fiat. Ya, sebenarnya tantangan ke depan juga regenerasi para ahli ya Pak ya. Ya itu menjadi salah satu tantangan karena pasti ya kalau Pak Fibra jam terbangnya nggak usah ditanya, tapi bagaimana regenerasinya kan pasti sangat berkontribusi untuk jangka panjang ya Pak ya. Nah ini ada di poin 2 Pak, ada pesat workshop ya, ternyata akan dilakukan per kuartal ya di situ ya Pak ya rencananya ya. Mungkin konsepnya mirip dengan yang gala dinner ini jadi satu, apakah berbeda Pak nanti ke depannya di 2023? Nah, yang saya sampaikan tadi sebenarnya eventnya itu yang utama tadi yang workshop itu Bu, karena kita mau memang ini program kita quarterly pasat workshop itu, yang sebenarnya program ini, dan gala dinnernya itu karena annually kita sudah sebagai ajang networking offline pertama kali itu Bu. Jadi memang core-nya yang akan kita selenggarakan adalah yang workshopnya ini. Itu Bu. Nah ini sepertinya Ika udah mulai mau ngegas nih Pak untuk tahun depan. Iya betul. Saya mau waiting. Dan saya langsung WhatsApp Pak waiting list. Iya langsung Bu, kalau Ika insider kan, jadi tahu ini ada quarterly udah pesen 4 gitu. Nah dan ini saya mungkin mau tanya sekarang ke Bu Feras nih Bu. Sejauh ini sih Bu, mungkin Bu Vera sudah menjadi anggota dan juga sudah turut banyak bantu Pravi gitu ya Bu di beberapa program. Nah dari sisi benefit yang Ibu dapatkan sebagai personal dan juga sebagai representatif company itu selain networking gitu, itu ada tambahan apa lagi sih Bu yang bisa didapatkan di Pravi ini Bu? Oke, sebenarnya kalau kita justru yang tambahan-tambahan lain di luar networking itu sebenarnya suatu yang kelihatannya kecil, tapi itu sebenarnya sebuah harta ya yang berharga. Jadi
kenapa saya tadi sebutkan itu yang pertama, karena itu yang paling saya rasakan di Pravi ini. Yang kedua, mungkin kalau Pak Fibra dan Pak Bayu di sini ngelihat saya, kalau dilihat dari industri manufaktur, saya cuma bagian di silen ya, sangat kecil sekali ya Pak Fibra. Kalau dilihat dari fasad mungkin cuma sekitar 1%. Cuman dengan bergabung di Pravi, termasuk saya juga sering nonton yang webinar juga, kebetulan kadang-kadang saya bantu di belakang, otomatis saya juga mendengar pemaparan dari para konsultan ataupun para manufaktur industri lainnya, dari produk kaca, kemudian aluminium system, kemudian ACP, ada lagi solar panel. Kita mana tahu fasad bisa solar panel. Jadi itu selain networking, wawasan mengenai fasad itu sebenarnya semakin terbuka, bahwa material pembentuk fasad itu tidak hanya kaca dan precast doang ya Pak ya. Bahkan sampai ke solar panel pun bisa menjadi bagian dari nanti ke depannya untuk fasad. Yang saat ini mungkin di Indonesia presidennya belum banyak ya Pak ya. Nah, kemudian sebenarnya mungkin ini bukan, saya nggak bahas cuman benefit, juga ada beberapa pengharapan saya juga Pak terhadap adanya Pravi ini, bahwa mungkin selain performance juga mengenai pemilihan bahan material juga Pak Fibra, kayaknya kan kita selalu ngelihat itu trennya kurang lebih mirip ya, antara kalau kita bicara high rise dan high risk building itu kan karakternya hampir mirip, yaitu kaca. Kemudian kalau nggak kaca, main dibentuk. Sedikit meliung, kurang lebih, tapi basicnya kaca. Padahal sebenarnya kan kalau kita bicara pembentuk fasad banyak, mungkin ada terakota, mungkin ada permainan natural stone itu, mungkin kadang-kadang beberapa variasi material pembentuk fasad kan sebenarnya turut ada campur dalam arti memperindah kota ya Pak ya, jadi tidak similar seperti. Jadi selain networking segala macam, kita juga bisa menjadi sebuah wadah di sini Pak Bayu. Kalau kita punya ide, walaupun saya hanya dari bagian terkecil industri di fasad, tapi kalau kita punya ide, mungkin kita bisa saling berdiskusi ya, jadi kayak sebagai wadah diskusi juga. Jadi mungkin tidak sebagai penutup sih, jadi kalau misalnya Pak Fibra dan Pak Bayu bilang apa kita mendukung asosiasi Pravi ini, mungkin tidak mendukung, bukan mendukung Pak, tapi ini malah jadi jawaban kita Pak. Kita justru membutuhkan wadah seperti perkumpulan ahli fasad, itu yang kita butuhkan. Jadi terima kasih sekali di sini Pak Fibra sebagai ketua ya Pak ya, karena akhirnya bisa membuat ide itu menjadi sesuatu yang terlaksana. Walaupun memang PR-nya masih sangat banyak ya kalau kita lihat dari produk 2023. Bahkan mungkin ini akan bisa menjadi, terutama di poin 1 ini mungkin akan menjadi continuous selanjutnya di 2004, kan semua itu tidak instan ya, apalagi kita berbicara mengenai undang-undang itu pasti yang namanya birokrasinya itu. Saya yakin kenapa di sini yang namanya Pravi akan integrated, akan bekerja sama seperti asosiasi IAI atau enggak mungkin Inkindo atau enggak untuk PUPR, karena mereka membantu bagaimana kita punya ide, membantu ke pemerintah. Kita kan nggak mungkin kerja sendiri ya Pak ya. Jadi integritasnya itu sangat luar biasa. Nah, balik lagi ya, itulah kenapa Pravi ini sangat bermanfaat juga, terutama bagi saya pelaku industri. Jadi wawasannya semakin luas, selain networking, edukasi, kita juga kalau punya ide-ide itu bisa Pravi menjadi salah satu wadahnya, kurang lebih gitu Pak Bayu, Fibra. Jadi teman-teman gak akan menyesal, saya sudah merasakan setahun ini bareng Pak Fibra, dan mereka semua tuh orang yang sangat baik sekali Pak Bayu. Kita kalau kita ngeliat di proyek Pak Bayu ya, kalau kita ngeliat Pak Fibra lagi ketemu di proyek, beda sekali gitu loh. Jadi itu sangat menyenangkan. Nah, ini yang saya sangat tangkap di Pravi gitu ya, karena Pravi di sini adalah perkumpulan semua profesional fasad, gak hanya cuma konsultan praktisi, tapi juga ada manufacturer dan industrinya di dalam gitu ya. Itu mungkin tidak berasa lagi gimana cara kita baru kenalan sama konsultan ya Bu Feras ya, karena kita mungkin kalau dari sisi manufacturer kita tahu konsultan itu adalah part yang harus kita jaga baik-baik, maksudnya treatmentnya itu agak beda deh kan, yang mungkin Pak Fibra tapi dengan bergabung di sini itu akan cair ya Pak Fibra dan Bu Feras ya, gimana tidak hanya ngomongin dari sisi masalah komersil gitu, tapi gimana cara kita bisa saling transfer ilmu, transfer informasi di sini gitu, dan akhirnya semuanya tidak hanya berbicara mengenai masalah komersialisasi dari sisi manufacturer atau dari sisi asosiasi, tapi bagaimana kita bisa kontribusi lah di sini untuk kategori konstruksi fasad khususnya, seperti itu ya Bu Feras dan Pak Fibra ya. Betul sekali. Iya Pak Fibra. Di sisi lainnya gitu kan, kita udah saling kenal. Ini juga nantinya kita kalau saling ketemu di proyek itu, kita juga ada satu tambahan beban moral. Ini
kita bicara dari sisi profesional loh, ya, asosiasi Fasad ini. Masa mau begitu gitu? Bapak nyoret mengenai fire ratingnya ini Bapak tanggung jawabnya gimana ini? Gitu. Jadi dengan kita bergabung di suatu wadah yang sifatnya profesional ini nantinya kita juga bisa saling mengingatkan gitu. Apakah karena kita nanti juga program kita ini kita diwajibkan secara undang-undang 3 tahun dari keluarnya akte ini kita harus sudah punya kode etik, Pak. Jadi nah kode etik itu nanti yang harus mengikat mengenai kita harus ada propamnya nanti ya yang anggota Pravi ini kalau terlibat dengan proyek itu harus menjaga etik terutama mengenai keahlian ini ya gitu. Secara teknis segala itu harus pekerjaannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu tadi dari timbal balik antara kita saling kenal lah secara personal itu otomatis kan ya mau konsultan itu udah nggak angker lah gitu kan. Ini cuman dengan kita udah berinteraksi ini kita tahu loh ini kita ada regulasi ada seperti ini gitu kan. Kita nggak bisa lagi mengabaikan. Baik, setuju Pak Fibra dan Bu Feras, kami harapkan juga mungkin nanti kedepannya nggak cuma IKA ya Bu, mungkin kategori yang lain, mungkin ada nanti inovasi tiba-tiba ada manufaktur baru mengenai fasad gitu ya, itu juga bisa bergabung di Pravi. Bro. Terima kasih Pak Fibra, terima kasih Bu Feras. Ya, makasih. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat sore, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat-sehat semua teman-teman. Selamat sore.